alamin, segenap para alim ulama, para kiai, para pinisepuh, para tuan guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati. Kenapanya banyak banget ini? Pokoknya yang namanya ada di kertas saya ini. 15 itu apa? Ya, Balura mana tadi Balura? Ya, langsung pulang. Mudah kan? Insyaallah. Pokoknya asatid wal asatizat, para hujjaj, para sepuh, para orang tua, yang malam ini merupakan sebuah kebanggaan serta kehormatan bagi saya bisa bersilaturahim kepada beliau-beliau. Juga tak lupa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang semoga di malam yang cerah ini, dengan berkat kesehatan jasmani kita, dengan berkat kesehatan rohani kita semua dimasukkan, digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Amin. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, ikhlas ya? Kantongnya nggak sehat, ikhlas juga. Masya Allah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya. Ini malam cuaca begitu cerah, secerah hati kita. Karena saya yakin sejak tadi pagi, bukan hanya panitia yang repot persiapkan segala sarana dan prasarana, tapi juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian sudah mempersiapkan waktu, menyengaja ba'dal isya kumpul bersama di halaman Majelis Taklim Al-Ikhlas untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan di mana Allah bukakan mata hati kita dengan apa-apa yang telah Allah perlihatkan di hadapan kita, untuk memupuk, untuk menyempurnakan keimanan, keislaman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi peringatan Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui, tadi Qori juga membacakan ayat tentang Isra wal Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah statement, sebuah pelajaran, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita, bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Hendak Allah sempurnakan Nabi Muhammad dengan ainul yakin, dengan pandangan mata kepalanya langsung. Ya, walaupun baru sekedar informasi dari Jibril, Nabi Muhammad langsung percaya. Beda dengan kita. Kalau belum kita lihat dengan mata kepala kita, rasa-rasanya kita belum tapi percaya. Dulu ada Nabi begitu juga. Siapa? Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini penasaran, ya, ketika Allah menginformasikan pada Yaumul Mahsyar, pada Yaumul Ba'ats, hari perkumpulannya manusia, hari dikumpulkannya manusia, hari dibangkitkannya manusia. Nabi Ibrahim berpikir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, dengan irodanya mampu pasti akan menghidupkan jenazah, mayat, bangkai yang sudah hancur bahkan ribuan tahun. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Ini direkam oleh Allah, diceritain nama kita semua, umat Nabi Muhammad, di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim
Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, bagaimana bagaimana caranya engkau menghidupkan bangkai-bangkai yang sudah hancur, terurai oleh tanah? Apa kata Allah? Qala awalam tu'min. Hai Ibrahim, apakah kau ragu, tidak percaya dengan kekuasaanku? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala walakinna liyatma'inna qalbi. Ya Allah, 100% saya percaya Engkau maha kuasa, tetapi tunjukkan di depan mata kepalaku, tunjukkan di hadapanku ya Allah, bagaimana Engkau menghidupkan orang yang sudah mati beribu-ribu tahun untuk liyatma'inna qalbi, menenteramkan hatiku. Oh, Allah cerita di dalam Al-Quran. Apa ada? Mati-mati kan? Ganggu konsentrasi aja. Paham gak, Bu? Bu? Lalu apa Allah perintahkan kepada Ibrahim? Hai Ibrahim, tangkaplah 4 ekor burung olehmu. Kemudian burung itu kau cincang-cincang. Setelah kau cincang-cincang, bulunya, dagingnya, darahnya, tulangnya gabung jadi satu. Diaduk-aduk, pisahkan menjadi 2 bagian. Letakkan di 2 bukit yang berbeda. Kemudian kau turun daripada bukit tersebut, wahai Ibrahim, panggil itu burung. Maka ketika Ibrahim memanggil, niscaya burung itu 4 ekor terbang menghampiri Ibrahim. Apa kata Allah? Begitulah cara Allah menghidupkan manusia yang sudah mati ribuan tahun. Berarti dengan dipertontonkan itu semakin yakin atau tidak? Semakin yakin atau tidak? Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj linuriyahu. Allah nampakkan langsung di hadapan Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana di Al-Quran Allah cerita tentang sempurnanya susunan gugusan bintang-bintang, tata surya, matahari dan rembulan yang bergantian. Bagaimana Allah pernah bercerita tentang dahsyatnya siksa neraka. Bagaimana Allah pernah cerita tentang kehebatan, kenikmatan surga. Itu baru sekedar informasi yang yakin Nabi Muhammad 100% sedikit pun tidak ragu terhadap wahyu Allah. Tapi Allah ajak Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Allah perlihatkan di hadapan Nabi Muhammad alam semesta, gugusan bintang-bintang, langit semuanya sampai surga dan neraka. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Adakah yang disisakan Nabi Muhammad buat kita? Kalau sisa sedikit. Adakah yang ditinggalkan Nabi Muhammad buat kita? Oh iya. Pelajari ini. Isra Mi'raj terjadinya siang apa malam? Persis tengah malam Nabi Muhammad ada di Sidratul Muntaha. Persis tengah malam. Dan ini juga persis dengan apa yang Nabi lakukan sebulan Isra wal Mi'raj. Konsentrasi. Bahwa malam hari itu merupakan kendaraannya orang-orang saleh. Hei, jangan tawa, anak-anak. Hei, berisik. Tidur. Saya nih kalau bukan orang Sepatan yang bisa tidur di rumah sambil nonton debat capres. Ini panitia kan ngundangnya mundur-mundur mulu. Tadinya tanggal 19, mundur tanggal 13. Lu kalau mundur lagi nih jangan ngundang muda. Ribet banget untuk pas kosong. Ya. Jadi ini panitianya Masya Allah cerewet, punya pindah-pindah mulu. Jadi waktu malam hari itu waktu yang dipilih Allah. Dipilih buat siapa? Buat hamba-hambanya yang dipilih.
Untuk apa? Untuk berjalan menuju Allah. Para aulia, orang-orang soleh itu ciri-cirinya orang yang selalu menghidupkan malam-malam harinya dengan ibadah. Kata Imam Al-Haddad, kau ingin tahu orang saleh itu seperti apa? Qaumun idza arkhaz zalamu suturahu lam tulfihim rahlul wita wal majja'i bal talqahum umudal maharibi kuwama lillahi akrim bisujunir rukai. Mereka adalah sekelompok manusia yang apabila tengah malam datang, kau tidak akan temukan mereka sedang berbaring di atas kasur yang empuk, bantal yang empuk, nggak bakal ketemu. Orang soleh kalau udah lewat tengah malam nggak bakal ketemu di atas ranjang, di atas kasur, di dalam selimut, nggak bakal ketemu. Di mana dia? Di mana? Bal talqahum umudal maharibi kuwama. Kau akan temukan dia berada di dalam tempat salatnya, di dalam tempat ibadahnya, entah itu mihrab, entah itu kamar salat, entah itu sudut kamar. Dia berdiri tegak seperti tiang-tiang masjid. Dia sujud, dia ruku karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu. Ibu suka bangun malam? Ngapain? Hah? Kalau bapaknya suka bangun malam nggak? Hah? Ngapain? Gak bisa tidur Ustaz. Ke pos ronda aja main karambol. Padahal itu kita dibikin kagak bisa tidur sama Allah biar kita ngambil air wudhu sebenarnya. Nah, ini Nabi Muhammad terkesan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Tiap malam beliau itu bangun untuk sholat kepada Allah. Ada satu ayat yang beliau tinggalkan buat kita. Baca Azkar Al-Imam Nawawi. Di situ ada sebuah ayat yang menjadi ayat favorit Nabi Muhammad. Ini ayat tiap malam dibaca, selesai sholat malam Nabi keluar rumah menatap langit. Ada sebuah riwayat bukan hanya menatap, tapi Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Entah itu berdoa, entah apa, yang pasti Nabi Muhammad membacakan sebuah ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tiap malam Nabi baca ayat ini. Ya, artinya apa sih? Ini artinya persis dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tadi dan persis dengan apa yang Allah ajarkan pada malam Isra wal Mi'raj. Apa ini ayat? Artinya, ini saya artiin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bertukarnya siang dan malam. Ini peristiwa apa namanya? Peristiwa alam. Ya Bu? Peristiwa Allah ciptakan langit tanpa tiang. Allah ciptakan bumi berbentuk hamparan. Bumi ini bentuknya hamparan. Walaupun bumi ini bulat, tapi bentuknya seperti hamparan. Aslinya bulat, cuman bentuknya hamparan. Allah ciptakan siang, malam. Itu yang nyiptain Allah tuh. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul maita minal hayyi wa tukhrijul hayyi minal mait wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dialah Allah yang mengeluarkan siang dan malam, malam dari siang. Ya, dan dialah yang memberikan kita rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Allah ciptakan malam hari sebagai selimut kita istirahat. Allah ciptakan siang hari ma'asya untuk waktu cari nafkah.
Ini peristiwa alam loh semuanya. Oh, peristiwa apa? Kita lihat bintang-bintang begitu indah. Ini peristiwa alam. Belum yang ada di atas permukaan bumi. Kita lihat berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ini peristiwa alam. Binatang yang beraneka ragam, aneh-aneh, lucu-lucu. Ini peristiwa alam. Belum manusianya. Satu kakek moyang, beda bentuk dan keturunan. Betul nggak? Betul. Kakek kita sama Nabi Adam. Kok bisa beda orang Indonesia kulitnya sawo mateng? Betul? Hidungnya rada-rada pesek dikit. Badannya tinggi kagak, bogel iya. Rasnya namanya masuk dalam rumpun ras Mongoloid. Jadi rasnya orang-orang Mongol. Ya, orang China, orang Jepang, Burma, Thailand, itu kita satu ras. Persis mirip badan kita kayak begitu. Padahal kita punya kakek yang sama. Kok bisa beda kita dengan orang-orang Afrika, Tanzania, ya, Nigeria, Pantai Gading, apa lagi? Banyak, Zimbabwe, banyak dah pokoknya negara-negara Afrika sana. Satu kakek sama kita, tapi kok bisa beda? Kulitnya mereka mah apa ya kita ngasih namanya? Kalau saya bilang hitam, dia mau lebih hitam sih. Dulu waktu di Timur Tengah, tetangga kamar saya itu orang mana? Orang Nigeria, ya. Itu masya Allah, bukan hitam, itu biru. Ya. Subhanallah, ini kekuasaan Allah. Kita tidak memandang rendah, tapi ini kekuasaan Allah. Ternyata memang kulit mereka seperti itu dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi iklim cuaca yang dahsyatnya luar biasa panasnya. Allah Maha Adil. Betul nggak? Kita satu kakek kok, kita satu moyang kok. Nenek kita Hawa, kakek kita Adam, kok bisa kita beda sama orang Eropa? Betul? Ini kita Asia Tenggara, ke sono dikit Afrika, nyebrang sono Eropa. Itu orang-orang Eropa, rasnya ras Eropa, Bu. Hidungnya mancung sampai lincus. Hidungnya mancung, kulitnya putih kayak lobak, bahkan sampai tumbuh bintik-bintik hitam, bintik-bintik merah. Itu di Jerman, Georgia. Ya, itu pokoknya daerah Eropa, daerah dingin. Karena kenapa? Memang kulitnya sudah didesain oleh Allah untuk menghadapi iklim yang kalau dingin banget, ya. Kalau panas nggak terlalu panas, makanya dia kulitnya tuh kayak begitu. Ini siapa yang merancang? Siapa yang mendesain ini semua? Siapa? Pernah lihat sarang tawon? Ada nggak sarang tawon yang beda-beda? Sama semuanya. Ini tukang bangunan di kampung kita masang ubin keramik yang bentuknya segi empat aja. Dia cariin paku, dia cariin benang, dia cariin water pass, betul nggak? Dia ukur sono, dia timbang sini, tetap aja hasilnya kadang-kadang miring, jomplang sebelah segala macam. Tapi tawon dia bentuk sarang dari sisi yang macam-macam yang berbeda, dengan tawon yang berbeda, dengan naluri yang berbeda. Kita lihat, itu bukan segi empat, heksagonal, segi enam. Begitu ketemu di tengah, sempurna nggak? Dia nggak punya akal, dia punya naluri. Siapa yang mengilhamkan tuh tawon bisa kayak begitu? Siapa? Allah. Makanya kata Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siang dan malam terciptanya langit dan bumi. Apa-apa yang ada di atas langit, apa-apa yang ada di atas bumi, maksudnya seperti itu. Itu adalah sinyal hidayah yang hendak Allah perlihatkan di hadapan kita. Cuman yang bisa belajar dari itu semua hanya ulil albab. Enggak sembarangan ulil albab itu artinya kagak sembarang orang. Dengar ini. Siapa ulil albab? Orang-orang yang memiliki akal yang sehat
jiwa yang sempurna. Jadi kalau ulil albab dimaknai orang yang berakal saja itu salah. Ya, kurang, bukan salah, kurang. Ulil albab itu adalah orang-orang yang akalnya sehat, jiwanya sempurna. Sebab albab itu daripada lub, labib. Lub itu artinya jiwa sanubari yang dalam, yang sempurna. Makanya Allah menggunakan kalimatnya albab. Hanya ulil albab lah yang bisa membaca itu semua. Hanya ulil albab lah yang bisa menjadikan pemandangan itu semua sebagai pemupuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah jalan-jalan ke gunung? Apa yang ibu ucapkan begitu melihat indahnya gunung? Ulil albab. Ulil albab. Indahnya gunung, tapi yang ibu puji adalah Allah. Karena kita sadar ini gunung indah ada yang nyiptain. Siapa? Kita ucapin subhanallah. Bapak pernah jalan-jalan ke pasar, ketemu perempuan cakep banget. Apa yang Bapak ucapin? Ini Masya Allah, Pak, astagfirullah. Kita ingat Allah. Kita jalan ke pantai, bagaimana lautan terhampar begitu luas, indah dengan ombak, deruknya, suaranya yang seolah-olah musik dawai yang indah masuk ke telinga kita, yang merdu. Siapa yang mampu membuat air dengan angin jadi kompak? Siapa? Allah.